di channel Gurita Darpa dengan gue Rijal. Gue akan menceritakan sesosok 5 hantu yang orang katanya sangat melegenda di beberapa daerah. Tanpa basa-basi, mari kita mulai. Yang pertama, Leak. Leak berasal dari Bali. Leak adalah penyihir yang jahat. Leak hanya bisa dilihat di malam oleh para dukun pemburu leak. Di siang hari, ia tampak seperti manusia. Sedangkan pada malam hari, ia berada di kuburan untuk mencari organ-organ tubuh manusia, hanya untuk membuat ramuan sihir. Ramuan sihir itu dapat mengubah bentuk leak seperti menjadi seekor harimau, kera, babi, dan juga raksasa. Leak berwujud sangat menyeramkan, dengan mata besar, bergigi taring, dengan perawakan yang tinggi dan besar serta berbulu, dengan lidahnya yang menjulur panjang. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, merupakan makhluk jelmaan yang mempelajari ilmu hitam. Ingin melawan sosok leak, kalian harus menusuk lehernya dari ke arah kepala bawah hingga kepalanya terputus dalam jangka waktu yang tertentu, dan leak akan mati. Lanjang berasal dari Pulau Bawean. Ia terkenal hampir sepanjang Pulau Gili dan juga Tanjung Kema. Singkatnya, bila kita berbicara tentang hal gaib di daerah ini, maka Ilong Lanjang pasti tidak akan terlewatkan. Saking terkenalnya, Arul Chandra, penulis novel terkenal asal Pulau Bawean, menyatakan penamaan hantu ini yang secara terminologi hidung panjang. Sosok ini ciri khas dari hidungnya yang panjang menjulur hingga menyentuh tanah. Kedua, Ilung Lanjang. Hantu ini sendiri tampak seperti orang tua keriput yang berbadan punggung. Percaya atau tidak, sosok ini menggunakan hidung panjangnya sebagai tongkat untuk berjalan. Munculnya Ilung Lanjang ditandai suara geladuk, geladuk, geladuk yang memecah senyap keheningan malam. Suara itu menggema dan cukup terdengar keras. Sumber suara itu berasal dari hidung panjangnya yang terhentak dengan permukaan tanah. Setelah terdengar suara ini, tak lama kemudian di balik kabut muncul sosok siluet yang berjalan tertatih-tatih mendekat. Hantu legendaris ini biasanya berkeliaran di antara sepinya malam. Dahulu warga sekitar Bawean tidak berani keluar malam-malam karena khawatir akan ketemu dengan sosok ini. Hantu orang tua berhidung panjang ini biasanya akan mendatangi rumah-rumah warga setempat. Biasanya hantu ini hanya untuk mendatangi yang rumahnya di dalamnya ada anak kecil yang masih terjaga dari tidurnya. Maka dari itu, untuk para orang tua biasanya menenangkan anak-anak mereka agar cepat tidur supaya tidak didatangi oleh si hidung panjang. Kisah hantu ini cukup menebarkan teror terhadap warga Bawean. Tak terhenti sampai di situ, sosok kaki tua bungkuk ini dipercaya juga sering mendatangi area perkuburan. Biasanya, bila ada anak-anak di bawah 5 tahun yang meninggal, maka Ilung Panjang akan mendatangi kuburannya untuk menancapkan hidungnya di hidung sebagai alat untuk menyerap saripati jasadnya yang disemayamkan di dalam kubur itu. Banyak warga Bawean yang mengatakan bahwa sosok legendaris ini, hantu ini sudah terkenal sejak zaman dulu. Pengetahuan tentang sosok hantu ini diperkenalkan bersama kepercayaan dan kebudayaan masyarakat Bawean secara turun-menurun. Namun di era modern ini, di zaman mulai berkembang dan bergeser sedikit demi sedikit, sosok hantu ini dimulai dilupakan dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, Kemangmang. Kemamang adalah makhluk halus atau setan yang bersayap dengan kepala berapi.
Mamang juga sering dikaitkan dengan lampor, percaya yang dapat membawa maut yang terkenal di Jawa. Kemunculannya sama-sama selalu membawa maut dan bencana di daerah Gunung Kidul. Mamang disebut juga dengan Pulau Gantung. Setiap orang bertemu dengan makhluk jenis ini pasti akan mengalami guncangan jiwa dan berakhir dengan bukan diri atau menerjunkan diri pada ketinggian. Mamang ini dipercaya sering menampakkan wujudnya dengan bentuk bola api yang melayang di udara. Umumnya penampakan hantu ini kelihatan melayang-layang dari jarak jauh, terus mendekati satu orang untuk menyelusup dari pohon ke pohon lain. Hantu ini semacam Banaspati yang benar-benar populer di daerah Jateng. Ada kesamaan di antara Banaspati serta Kemamang. Kedua makhluk misterius ini saling mengeluarkan kobaran api saat penampakan dirinya. Entahlah apa arah dari makhluk ini. Dan saat ini tiada yang mengaku secara alami tentang kebakaran itu atau terlukanya sebab tingkah dari makhluk misterius ini. Tapi ada juga kabar yang mengatakan jika ada orang yang bertemu hantu ini akan menjadi gila. Keempat, kambing. Kambing. Hantu kambing ini juga dikenal di daerah Kalimantan dan berbentuk setengah kambing dan juga setengah manusia. Namun ada juga yang mengatakan bahwa hantu ini berbadan manusia dengan rambut yang panjang dan memiliki kaki kambing. Ada juga yang menyebutkannya bahwa kambing yang berwujud seperti kambing tapi memiliki surai yang panjang. Makhluk ini tidak membunuh manusia. Siluman yang bertubuh kerdil biasanya mengganggu kambing. Kehadirannya biasanya diikuti dengan suara kambing yang ribut, yang diyakini disebabkan hantu ini ikut menyusu dengan induknya. Lokasi yang paling sering ditemukan semak belukar dan kandang kambing. Kelima, Mariaban. Mariaban ini adalah siluman atau hewan gaib yang berbulu lebat yang tinggal di pedalaman hutan Kalimantan. Masyarakat setempat biasanya mencari hewan ini untuk diambil bulunya atau bulu kerindu yang dapat digunakan untuk memikat wanita. Makhluk ini dikatakan sangat gemar dengan darah. Dia bisa menyerang dan menyantap manusia yang ditemui di wilayah kehidupannya. Kemunculan Mariaban tidak bisa diprediksi. Kadang bersembunyi, kadang yang muncul dengan menyamar sebagai wujud manusia yang tidak begitu sempurna karena badannya yang besar dan mata yang merah. Orang yang menyimpan bulu atau minyaknya, Mariaban biasanya akan terpengaruh oleh sifat makhluk itu sendiri. Orang tersebut akan memiliki sifat yang emosional, membuat kekacauan di mana-mana, dan bahkan bisa membunuh manusia begitu saja. Menurut kalian, mana hantu yang paling menyeramkan? Dan jika kalian punya saran, silakan komen di bawah. Gua Rizal, sampai bertemu di malam berikutnya.